Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Ibu Ambar dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP di Universitas Jember. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran ke-6. Kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. 3.2 menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.2 melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Untuk selanjutnya, muatan matematika. 3.4 menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. 4.4 menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Untuk selanjutnya, muatan PPKN. 1.2 menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 2.2 melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan sederhana, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keempat, dengan mengetahui manfaat dan akibat tidak mengikuti aturan, siswa dapat membiasakan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati contoh, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Yang keenam atau yang terakhir, dengan lagu belajar perkalian, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Nah, Ibu Benny menjawab, benda cair itu adalah benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Contohnya ada air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, dari gambar tersebut anak-anak, kita sekarang belajar tentang benda cair. Coba perhatikan lagi. Di gambar tersebut terdapat gambar Benny dengan ibunya. Nah, Benny sedang mengisi
air di dalam pistol. Kemudian air itu berbentuk seperti pistol sesuai dengan wadahnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa benda cair itu adalah benda yang memiliki volumenya tetap. Kemudian bentuknya itu sesuai dengan wadah atau tempatnya. Wujud benda terdapat 3, yaitu yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat merupakan benda yang memiliki bentuk dan ukurannya yang tetap. Contohnya seperti gambar berikut ini, yaitu terdapat buku, pensil, ballpoint, gunting, penghapus, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya yaitu benda cair. Benda cair merupakan benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Seperti contoh yang Ibu tampilkan ini. Di situ terdapat susu yang dituangkan ke dalam gelas. Nah, susu itu berbentuk seperti gelas sesuai dengan wadahnya. Jika susu itu dimasukkan ke dalam botol, maka susunya berbentuk seperti botol. Untuk selanjutnya yaitu benda gas. Nah, benda gas ini merupakan benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya seperti balon. Jika balon tersebut ditiup akan menggelembung. Nah, mengapa bergelembung anak-anak? Karena di dalamnya terdapat udara. Nah, udara tersebutlah yang disebut dengan gas. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan, terdapat beberapa kata yang harus kalian tahu artinya. Yang pertama ada wujud, yang artinya rupa atau bentuk yang dapat diraba. Kemudian ukuran, yang artinya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Yang ketiga, padat, yang artinya benda yang isi dan bentuknya tetap. Kemudian cair, yang artinya bersifat seperti air atau encer. Yang terakhir yaitu gas, yang artinya ringan, sifat seperti udara. Nah, dari kata-kata tersebut kalian bisa mengetahui lebih banyak lagi kata-kata yang memiliki arti yang sama. Berikut ini contoh benda padat di sekitar kita, yaitu ada jam, pensil, kayu, kresek, papan tulis, dan masih banyak lagi. Contoh benda cair di sekitar kita. Nah, contoh benda cair ini pasti kalian familiar dengan melihatnya kan? Ada susu, minyak, air, dan sirup. Kemudian contoh benda gas di sekitar kita, ada balon udara, gas LPG. Nah, gas LPG ini di dalamnya terdapat gas, kemudian balon dan asap. Coba sekarang amatilah gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut terdapat Benny dan Edo yang sedang bermain pistol air. Namun, Benny melakukan kesalahan. Ada yang tahu kesalahan apa? Nah, kesalahannya yaitu Benny menyemprotkan airnya ke wajah Edo, sehingga Edo itu merasa kesakitan. Seharusnya yang dilakukan oleh Benny yaitu bisa menyemprotkan airnya di bagian kaki, kemudian perut, dan tangan. Nah, jadi adik-adik, jika kalian sedang bermain pistol air atau permainan yang lainnya, kalian tidak boleh menyakiti temannya, karena nanti bisa mengakibatkan kekacauan dalam permainan, pertengkaran, dan permusuhan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas. Soal yang pertama. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Ya, benar, bermain pistol air. Soal yang kedua.
Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Tidak boleh menembak wajah, mata, dan tidak boleh curang. Apabila kita menembak wajah dan mata, kita akan menyakitkan teman yang sedang bermain dengan kita. Soal yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Bisa terjadi pertengkaran, bisa membuat celaka, dan tidak nyaman saat bermain. Soal yang keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Supaya permainan jadi teratur dan kita nyaman memainkannya. Maka dari itu, kita pada saat melakukan permainan harus mematuhi aturan. Yang kelima, apa manfaat aturan tersebut? Yaitu jawabannya, permainan jadi teratur, pemain bisa nyaman dalam permainan, dan supaya tidak ada kekacauan, dan bisa juga tidak ada pertengkaran. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru bahwa kalau kita tidak mematuhi aturan, kita akan mendapatkan kekacauan, pertengkaran, permainan tidak nyaman. Nah, maka dari itu kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di mana saja. Apabila kita ada di rumah, kita sebagai anggota keluarga berarti kita harus mematuhi aturan yang ada di rumah. Kemudian apabila kita ada di sekolah, kita sebagai warga sekolah, kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Begitupun juga yang ada di masyarakat, kita harus mematuhi aturan yang ada di masyarakat. Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, di sini ibu memiliki sebuah penyelesaian dalam menyelesaikan soal tersebut. Yaitu dapat diketahui tadi bahwa Benny itu memiliki satu pistol air, Edo juga memiliki satu pistol air, dan Udin juga memiliki satu pistol air. Jadi dari 3 orang ini memiliki masing-masing satu pistol air. Jika diubah menjadi sebuah perkalian, yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi angka satunya itu sebanyak 3 kali. Berapa anak-anak? 1 ditambah 1 ditambah 1? Ya benar, hasilnya adalah 3. Nah, dapat diketahui bahwa angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi kalian tidak perlu repot dalam menghitung perkalian angka 1 karena hasilnya nanti akan menghasilkan angka itu sendiri. Seperti di contoh berikut ini, yaitu 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 dikali 9 sama dengan 9. 1 dikali 20 sama dengan 20. 50 dikali 1 sama dengan 50. 65 dikali 1 sama dengan 65. 100 dikali 1 sama dengan 100. Jadi berapapun yang dikalikan dengan angka 1 itu akan menghasilkan angka itu sendiri. Untuk memudahkanmu mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantu. Nyanyikanlah bersama temanmu.
Nah, di sini Ibu memiliki sebuah lagu yang berjudul Belajar Perkalian. Nah, lagu ini iramanya dari lagu Becak ciptaan Ibu Sud. Coba dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Ibu dulu ya anak-anak. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, tadi sudah Ibu beri contoh lagu dari Belajar Perkalian. Sekarang kita menyanyikan bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, itulah lagu dari Belajar Perkalian agar kalian memudahkan dalam menghitung perkalian 1. Nah, tadi kita sudah belajar perkalian 1. Untuk selanjutnya kita belajar perkalian 2 ya anak-anak. Di sini ada soal yaitu 2 dikali 5 sama dengan, jadi jika 2 dikali 5 itu adalah 5 ditambah 5. Angka 5-nya itu sebanyak 2 kali. Berapa anak-anak 5 ditambah 5? Ya, hasilnya adalah 10. Nah, soal berikutnya 4 dikali 2. Jadi, angka 2-nya itu sebanyak 4 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, soal selanjutnya 7 dikali 5. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 7 kali, yaitu hasilnya 35. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi ya di rumah. Sampai berjumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.